Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan karakteristik sosiologi dengan penelitian. Sebelum saya memulai, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nelina Bahwa 10 Sosial 1, berasal dari SMA Negeri 1 Pangururan. Materi yang saya bawakan adalah materi sosiologi, di mana ini adalah yang diajarkan oleh Ibu Guru Ivan Septi Simbolon. Saya akan memperjelaskan tentang hubungan karakteristik dengan penelitian. Oke, sekarang kita masuk ke penelitian terlebih dahulu. Menurut Surjono Sukanto, penelitian sosiologi termasuk ke dalam penelitian ilmiah, di mana penelitian ilmiah adalah penelitian yang mempelajari satu atau beberapa gejala yang dalam penelitian itu menggunakan jalan analisis dan dalam pemeriksaannya itu mendalam dan diusahakan pemecahannya. Dan di sini kita akan membahas penelitian di bagian ilmu pengetahuan sosial, karena menurut bidang kita sekarang mengenai sosiologi itu mengenai sosial, politik, budaya, dan manusia atau humaneria. Oke. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi memiliki karakteristik yang pertama empiris, teoritis, kumulatif, dan juga non-etis. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu penelitian yang menggunakan sifat empiris. Empiris artinya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi terhadap kenyataan menggunakan akal sehat dan juga panca indera, sehingga hasilnya tidak bersifat spekulatif. Contohnya, argumentasi yang muncul dari penelitian sosiologi yaitu kemacetan yang ada di Jakarta itu disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai transportasi publik. Dengan kata lain, masyarakat Jakarta yang merupakan pelaku kemacetan tidak percaya bahwa transportasi publik akan menciptakan kenyamanan baik secara pelayanan maupun akses. Dampaknya, masyarakat lebih suka naik kendaraan pribadi. Argumen tersebut diambil secara realitas objek dan dapat dilihat di lapangan dan bukan spekulasi yang kosong. Yang kedua adalah karakteristik yang mengenai teoritis. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan memiliki sifat teoritis, di mana teoritis adalah ilmu pengetahuannya itu selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil empiris. Abstraksi merupakan penarikan kesimpulan yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari gejala-gejala sosial yang diteliti. Sebagai contoh, sosiologi menjelaskan adanya hubungan yang signifikan antara kemacetan yang saya katakan tadi di bagian empiris dengan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai transportasi publik yang mengakibatkan kemacetan tersebut. Yang ketiga adalah kumulatif. Sosiologi sebagai kumulatif itu memiliki pengertian di mana sosiologi membangun argumen yang tidak turun begitu saja di ruang hampa, melainkan disusun atas teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Teori tersebut merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Sebagai contoh, penelitian sosiologi tentang kemacetan menghasilkan kesimpulan yang baru, yang melibatkan kesimpulan-kesimpulan yang pernah dibuat sebelumnya. Misal, penelitian sebelum mengatakan bahwa penyebab macet adalah tingginya kurang kepercayaan atau daya beli, termasuk daya beli konsumsi mobil pribadi. Penelitian lain menyebut bahwa mobil memberikan prestise dan status yang menjanjikan buat penggunanya. Kumulatif sebagai ciri-ciri sosiologi artinya beberapa hasil penelitian tersebut dilibatkan dalam analisis sehingga kesimpulan baru yang sudah ada merupakan hasil akumulasi pengetahuan. Dan yang terakhir adalah non-etis. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan memiliki sifat non-etis karena non-etis membahas suatu permasalahan tanpa memerhatikan nilainya baik atau buruknya fakta yang didapatkan, tetapi lebih berkepentingan untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi. Penjelasan tersebut juga harus logis, mendalam, dan juga mudah dipahami. Sebagai contoh, kemacetan sebagai masalah sosial dalam penelitian sosiologi tidak dinilai sebagai hal yang buruk. Sosiologi tidak berkepentingan untuk menjustifikan bahwa kemacetan itu buruk. Tentu saja tidak pula mengatakan bahwa kemacetan itu juga baik. Sosiologi hanya menjelaskan mengapa kemacetan di ibu kota itu bisa terjadi. Sekianlah yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan karakteristik sosiologi dan penelitian. Sekian dan terima kasih. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Semoga kalian dapat memahami dan dapat terhibur. Makasih.